Nah, itu menteri sama dirjen itu nanti kalau udah lengser, biar belajar lagi. Sekarang kan dia kan merasa adigang, adigung, adiguno, merasa hebat kan karena jabat. Bentar lagi nggak jabat itu. Nggak jabat, nggak bakalan itu jabat. Udahlah, bentar lagi nggak jabat. Tinggal nunggu waktu aja, gitu loh. Oke. Ya pastilah, ganti presiden, ganti menteri lah. Ya bisa enggak ini dulu Pak Jokowi kan. Sekarang kan gerbangnya udah beda. Oh iya, gerbongnya. Gerbongnya udah beda. Iya. Sekarang itu sebenarnya kalau organisasi ini pinter, ya, dia itu kemudian merapat ke gerbongnya Jokowi udah nggak ada backing-backingan dia itu. Dulu kan di backing, merasa di backing atau mengklaim di backing, ya. Mengklaim Jokowi ini, udah ada beberapa yang ya memang kita jujur aja, nggak usah munafik. Daripada apa namanya diduga atau indikasi-indikasi itu hanya jadi isu, jadi fitnah. Apa betul ada menteri yang ikut campur misalnya gitu? Nah, nyatanya judulmu ada dalangnya, ya? Betul. Betul. Nah betul, dirjen ikut campur atau ini kan? Nah betul atau tidak itu kan harus dibuktikan nantinya. Nggak bisa kemudian jadi fitnah, jadi pergunjingan, kemudian jadi bola panas terus kayak gini. Nanti akan dibuktikan. Harusnya cara membuktikan gimana? Ya mending yang merasa mereka sesuai dengan hukum ya. Kalau lewat jalur-jalur PN juga nggak bisa. PN ini nggak bisa. Karena organisasi kita itu jalur keluarnya itu nggak ada. Penyelesaian secara ini tuh susah. Itu nanti itu ke depan tuh harus dirubah semuanya. Ya, betul. Harus dirubah, ditata yang baik. Disempurnakan lah ya. Iya, disempurnakan. Itu kalau kondisi seperti ini kan enggak ya. Kang Bro, oke kita nunggu waktu. Anggota menunggu waktu. Tapi kalau kondisi seperti ini kan membuat bingung anggota. Mau ikut mana? Mau rekomendasi? Mau ikut yang mana? Magang anggota yang mana? Sekarang kan selalu ngomong anggota yang mana? KTA. Anggota yang punya KTA. Yang anggota punya KTA, ya tentunya ikut yang sesuai ADART. Kenapa kok bingung? Kalau anggota yang cerdas pinter kan sesuai ADART. Kalau enggak kan itu risiko dia. Orang di pasal 8 itu selalu saya ulang. Itu risikonya itu kalau nggak mengakui kongres sampai melanggar kongres itu bisa dipecat dari anggota. Ya. Pasal 8 huruf 1 ayat 1 huruf F. Iya, risikonya sampai seperti itu. Lah, anggota itu disadarkan. Kayak kita wawancara gini dan sebagainya. Ya harus terus terang, jangan dibungkus yang enggak, jangan ya terus terang aja, jangan dan tutupin. Betul, tapi kan dengan ada yang nggak mengikuti sesuai AD, dia diangkat jadi notaris. Yang mengikuti malah belum diangkat-angkat. Ya kalau pengangkatan notaris itu kan tergantung menteri loh. Sama itu kan, kalau itu kan bukan urusan kita juga nggak boleh ikut campur. Orang menteri mau ngangkat tanpa prosedur itu haknya dia. Iya sih. Iya, emang kita boleh. Itu kan dia punya kewenangan. Kalau itu aku nggak mau campur. Mau diangkat 1000 juga nggak ada masalah sepanjang itu kan kewenangan ada di dia. Masalah mengikuti prosedur atau enggak itu nanti kan dipertanggungjawabkan di belakang hari. Kalau ada yang berani misalnya nggak sesuai aturan undang-undang ya dibuka. Tapi kalau misalkan nggak berani ya diem aja lah. Iya, banyak kan diem, betul. Nah, kedua, kemudian gini Kang Bro, dari yang sesuai dengan aturan. Oke, saya coba mengkerututkan sedikit ke. Kita bicaranya organisasi. Kalau organisasi anggota itu kan yang sudah jadi notaris, jangan bicara yang belum jadi notaris. Ya, makanya saya coba kerututkan ke. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh organisasi yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga saat ini? Ya kan kita harus tahu dulu apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan berarti kan arah tujuan toh. Betul, programnya apa yang dengan anggota. Ya kita nggak usah bicara tentang programnya apa. Aku bukan ketua umum, bukan pengurus. Oh salah ya. Oh bukan pengurus juga ya? Loh. Masa sih? Bukan pengurus, aku belum pernah ditarik jadi pengurus. Belum pernah ini juga.
Bukannya Kang Bro? Enggak, aku bukan pengurus juga. Sorry, aku bukan pengurus. Bukan orang PP? Enggak. Aku juga belum pernah ditelepon ini, belum pernah ngisi belangko apa-apa juga. Nama Kang Bro masuk mana? Dan pengurus nama Kang masuk mana? Kalau sekedar grup atau apa ya masuk aja. Tapi kalau secara kepengurusan enggak. Nama tercantik. Saya juga belum dapat SK. Kalaupun dapat SK tanpa persetujuan saya kan bisa benar saya tolak. Saya pengen terus terang ini, sorry ya, saya kasih tahu. Ya. Saya tidak ingin jadi pengurus itu kenapa? Saya itu pengen menjadi orang yang ketika memberikan masukan itu jangan sampai orang nanti anggota ngomong, oh ternyata kamu itu vokal. Begini orang katakan kan vokal. Kalau vokal aja banyak. Namanya pokrul. Kita itu bukan vokal soal vokal. Kalau saya itu orientasinya adalah memberikan pendidikan yang betul. Bukan jadi pengurus juga enggak. Ya, itu harus garis bawahi. Nah, berarti nama kamu kalau saya misalkan ya kepengurusan itu ditarik, saya pasti nolak, nggak mau. Saya pasti nolak. Saya nggak mau jadi pengurus. Kalau ditarik ya, karena saya kan nggak ditarik, nggak ditanya, nggak di ini. Kalau sekedar memasukkan ya itu haknya mereka, tapi kan dia rugi sendiri. Saya juga nggak datang, nggak mungkin ikut, nggak mungkin ini, karena saya kan sejak awal sudah menyatakan diri tidak sanggup menjadi pengurus di organisasi pusat ya. Kalaupun di daerah atau di Pengwil ya aku nanti lihat situasi ya. Itu hakku kan gitu kan. Sekarang itu ya loh, kalau misalnya di Pengwil atau di Pengda kan lihat situasi dulu udah. Kamu ikut mana, ikut yang ya lihat situasi itu artinya gini, kamu orang yang melanggar anggaran dasar atau bukan. Kalau melanggar anggaran dasar ngapain kita reken? Itu nggak tak reken gitu. Nah sekarang kembali ke tadi kamu tujuan pengawasan tadi. Kamu kan tanya tadi. Jadi tujuan pengawasan dan kan tujuan pengawasan itu kan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan. Semua pengawasan. Iya, betul. Ya. Garis bawahi. Setuju. Semua bentuk pengawasan itu tujuannya adalah menghindari adanya penyimpangan. Ya. Nah sekarang supaya ini nyambung dengan pendapatku tentang rekonsiliasi. Nah, kalau kemudian bicara penyimpangan kewenangan, kita bicara penyimpangan kewenangan, apa sih yang mau diawasi? Apa sih yang mau diawasi? Setidaknya, kalau dalam organisasi itu ada 3 yang saya baca ya. Yang saya baca dari kajian teori tentang organisasi. 1. Yang pertama namanya budgeting. Budgeting. Keuangan. Budgeting. Oke. Ya, budgeting, keuangan dan sebagainya. Kenapa kok perlu diawasi? Nah, itu bukan haknya pemimpin organisasi dan uang umat. Pengurus. Itu hak anggota, hanya ngelola. Apot saat titip duit. Apot itu harus saya awasi. Iya. Buat apa? Tuh. Buat apa? Ya. Dipahami dulu makanya kan namanya budgeting. Yang kedua, pengawasan itu berkaitan dengan yang disebut dengan prosedural. Prosedur, oke. Aturan. Prosedural. Iya. Nanti kalau kamu nggak percaya ini, kamu di dalam ada kajian teori sistem, treatment, ya. Teori sistem treatment itu bicara 3, bicara kelembagaan, structure, bicara material dari materinya, dari isi, dari yang kedua culture. Oke, kembali ke 2 tadi. 1 budgeting, ya tujuannya dari pengawasan. 2 prosedural. Proseduralnya itu betul atau enggak? Sesuai anggaran dasar rumah tangga enggak? Ya.